Tapi sekali anak tetap anak. Kegagalan saudara berkali-kali nggak pernah merubah diri saudara sebagai anak. Kenapa? Karena saya catat kegagalan kita berkali-kali tidak pernah bisa menghentikan Tuhan berkali-kali juga mengampuni saudara dan saya. Kita berkali-kali jatuh. Saya berkali-kali salah, saya berkali-kali gagal. Tapi berkali-kali juga Tuhan mengampuni saya. Setuju katakan amin. Berapa kali kita mengecewakan Tuhan. Berapa kali kita nyakitin hati Tuhan. Tapi tidak pernah itu merubah kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, maka di situ adalah awal dari segala yang baik mulai berhenti mengalir dalam hidup kita. Sebab itu hari ini saya mau membawa saudara dalam satu pelajaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memelihara roh kita selalu terhubung dengan Tuhan. Boleh saya tanya berapa banyak dari saudara mau terhubung selalu dengan Tuhan? Saya boleh lihat tangannya. Kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah buat Tuhan. Tiga prinsip. Saya tutup seri khotbah saya dengan 3 prinsip ini. Lukas 15 ayat 11 sampai 19. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Kita mau belajar tentang bagaimana melihara roh dari satu perumpamaan Tuhan Yesus. Kita bergantian, saya baca ayat 11, saudara 12, dan kita bergantian sampai 19. Dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 12. Kata pada ayahnya, apa saudara? Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku kepada Bapakku dan berkata kepadanya apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19 sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, dari kisah anak bungsu ini yang terhilang, kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa memelihara roh kita. 3 prinsip kita dapatkan dari kisah anak bungsu ini. Yang pertama, kita baca kembali di ayatnya yang ke-11 sampai 14. Ya, dikatakan ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, kita stop di situ. Di sini diceritakan tentang seorang anak yang punya papa yang sangat baik. Kenapa saya sebut ini bapak yang sangat baik? Karena bapak ini sudah mempersiapkan warisan buat anaknya. Saya yakin di ruangan ini setiap orang tua yang baik, pasti meskipun anaknya masih kecil sudah mempersiapkan yang terbaik buat anaknya. Setuju dengan saya ya? Saya anaknya masih 10 bulan, Tiffany Abby Gunawan. Saya mengasihi dia karena itu dari dia sekarang 10 bulan aja, saya udah mikirin ke depan. Apa yang saya akan tinggalkan untuk anak saya kalau saya nanti mati. Dan itu saya akan rencanakan bukan hanya buat anak saya yang pertama. Saya berharap bisa punya anak lagi sudah. Ada jemaat yang bilang, Pastor punya anak 10 dong. Saya bilang ya kalau kamu ikut jaga gak apa-apa anak 10 saudara ya. Dan bayari uang sekolah. Tapi saya mau punya 2 saudara. Saya doanya sih seperti itu. Ya sekarang baru 1. Anak saya yang belum lahir pun saya juga udah mikirin. Oh nanti kalau anak saya ini lahir ya, mau laki mau perempuan terserah Tuhan. Saya bilang nanti saya juga mau siapkan yang terbaik. Itu papa yang baik. Dan saya yakin di sini semua juga relate with me. Pasti saudara mau yang terbaik buat anak saudara. Dan saudara bisa bayangin, anak yang saudara cintai, anak yang saudara kasihi. Tiba-tiba berkata kepada saudara, Pak, semua warisan yang papa siapin, tolong kasih aku. Padahal saya belum mati. Wah saudara,
Saya bisa bayangin itu menyakiti hati orang tuanya. Dan saudara, bukan hanya dia menyakiti orang tuanya, tapi sebenarnya dia menyakiti dirinya sendiri. Kita baca di ayat 13, dia menghamburkan semuanya. Semua yang dia punya, warisan miliknya, semuanya dihabiskan untuk berfoya-foya. Bukankah itu menyakiti dirinya sendiri? Saudara, sebenarnya pada saat Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang anak bungsu ini, dia sedang menggambarkan hidup manusia tanpa Tuhan. Hidup manusia tanpa roh Tuhan. Saudara, saya catat hidup manusia tanpa Tuhan itu selalu penuh dengan kejadian-kejadian dalam hidupnya yang menyakiti dirinya dan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Orang kalau nggak punya Roh Kudus, itu selalu dalam hidupnya, selalu nyakitin dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, menyakiti orang-orang di sekitarnya. Itu yang disebut sama Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 12 yang tadi kita baca. Kami bukan menerima roh yang berasal dari dunia. Kenapa? Karena orang kalau gak punya Roh Kudus, orang kalau rohnya masih berada di dalam keadaan rusak, sama seperti pertama kali manusia hidup dalam dosa. Itu seperti anak bungsu ini. Hidupnya selalu nyakitin. Dan apa yang terjadi? Hidupnya selalu dipimpin oleh hawa nafsu. Hidupnya dipimpin apa Bapak Ibu? Hawa nafsu. Hati-hati loh Pak. Sebenarnya anak bungsu ini bicara tentang siapa? Bicara tentang kita semua. Manusia tanpa Roh Kudus. Jika kita belum menerima dan kita nggak terhubung dengan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini hidupnya dipimpin hawa nafsu. Bukan berarti kita nggak punya keinginan. Keinginan tetap boleh. Ibu-ibu keinginannya apa? Bu, saya tanya ini nggak apa-apa, ibu jawab aja. Di depan suami apalagi bu, nggak apa-apa jawab aja. Bu, keinginan ibu apa? Apa? Shopping. Puji Tuhan. Shopping boleh atau enggak, bu? Bu, ayo bu, tak bela ini bu. Bu, shopping boleh nggak bu? Bu, jangan keras-keras, santai-santai ya. Boleh. Pak dengerin ya pak, boleh. Tapi bu, kalau hidupmu dipimpin dengan hawa nafsu itu, di mana setiap saat selalu card Shopee-mu penuh, dan engkau check out terus setiap hari, dan engkau nggak bisa mengendalikan diri, dan engkau nggak bisa menahan dirimu, hidupmu dipimpin dengan itu. Hati-hati. Kau artinya udah mulai dipimpin sama hawa nafsu. Pak, punya hobi boleh nggak pak? Bapak-bapak boleh. Dibela sama Pastor Michael, boleh pak, boleh. Ada bapak-bapak sekarang hobinya apa saudara? Hobi yang ngetren apa sekarang? Melihara burung ya? Sama golf ya sekarang ya? Waduh, saya paling gak ngerti orang ngegolf. Dipukul, dikejar, dipukul lagi. Kan maksudnya dipukul, dikejar, ditangkap. Enggak, dipukul terus. Bapak-bapak 4-5 jam. Enggak ada masalah pak, kau golf. Saya juga punya hobi, saya nge-gym dan lain-lain. That's good. Tapi kalau itu udah mulai mimpin hidupmu, membuat itu di atas segalanya, artinya engkau sudah dipimpin hawa nafsu. Anak-anak muda, boleh nggak setiap hari TikTokan? Ayo, tak bela ini. Bro, sis. Boleh nggak setiap hari TikTokan? Boleh, karena saya juga. Nggak apa-apa, saudara TikTok setiap hari. It's okay. Saya juga terngiang-ngiang. Don't you want me like that? Nggak apa-apa, it's okay. You can do that. It's okay, I do it too, it's fine. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh itu dari gereja, engkau sudah dengar firman, waktunya cuma 1,5 jam, dan engkau dikuasai dengan itu setiap saat. Itu adalah keadaanmu tanpa Roh Kudus. Kau dipimpin sama hawa nafsu, kau dipimpin oleh kedaginganmu yang di atas segalanya. Itu yang dialami oleh anak bungsu itu. Bahkan orang yang tanpa Roh Kudus, yang rohnya gak terhubung dengan Tuhan, dia bisa mengalami yang namanya melihat semua hal rohani sebagai kebodohan. Buktinya di mana? 1 Korintus 2 ayat 14. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi 1 Korintus 2 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Orang kalau gak terhubung sama Tuhan, hal rohani itu dianggap bodoh. Ngapain sih kamu ke gereja hari Minggu ke gereja, waktunya istirahat, waktunya healing kamu ke gereja. Ngapain sih angkat tangan. Gak ada yang nodong pistol kok angkat tangan. Ada yang bilang ngapain sih kamu dibaptis, dimasukin ke dalam air. Mereka menganggap itu satu kebodohan.
Menganggap ibadah itu buat apa ibadah? Hati-hati loh, orang kalau tanpa Roh Kudus, ibadah aja bagi dia sesuatu yang gak penting. Saya pernah ketemu seorang anak Tuhan. Dia bilang, Pak, tahu nggak dulu kenapa saya pertama kali ikut GSJS, gak milih gereja lain, kenapa? Karena dulu gerejanya 1 jam, cepat selesai. Ih, haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang, iya Pak, saya kalau ibadah itu ya supaya cepat-cepat, supaya ingin pulang. Ya supaya nunjukin muka sama orang. Oh, come on coy. Seringkali Pak, orang tanpa Roh Kudus, itu dipimpin hidupnya sama hawa nafsu. Anak bungsu ini sebenarnya bicara tentang kita semuanya. Kita pernah berada di dalam keadaan itu. Tetapi untungnya Tuhan tidak pernah membuang kita. Karena seperti anak bungsu ini, Tuhan selalu punya cara untuk menarik kita kembali. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saudara hadir di ibadah ini. Itu adalah bukti bahwa Roh Kudus menarik saudara kembali. Ada amin? Tuhan itu caranya banyak. Banyak caranya tuh. Dalam kasus anak bungsu ini, dikirim bencana kelaparan. Tuhan itu seringkali bisa mengizinkan hal buruk. Untuk apa? Supaya saudara kembali kepada Tuhan. Tuhan itu bisa seringkali mengizinkan sakit. Kenapa? Karena untuk saudara lebih mengandalkan Tuhan dan saudara kembali kepada Tuhan. Supaya saudara percaya. Karena itu saya selalu bilang sama semua jemaat. Ada ya yang dirinya udah percaya Tuhan, keluarganya belum. Saya selalu bilang, kamu gak usah maksa keluargamu datang ke gereja. Gak perlu maksa orang ke gereja. Karena firman Tuhan berkata, 1 orang selamat seisi rumahnya selamat. Tuhan pasti punya cara untuk menarik dia percaya sama Tuhan. Boleh katakan amin. Jadi untuk orang itu percayalah Tuhan pasti. Nah itu terbukti kepada anak ini. Begitu Tuhan izinkan sesuatu, tarik dia kembali. Apa yang terjadi? Coba buka Lukas 15 ayat 17. Dikatakan, lalu ia apa saudara? Lalu ia apa? Menyadari keadaan. Senggol kanan kiri, sadar. Ditarik, sadar, disadarin. Itulah Tuhan kita. Kita yang punya roh, kita yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus selalu menyadarkan kita. Dia selalu menuntun kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti tuntunannya? That's the problem. Karena itu poin yang pertama, prinsip. Kalau saudara ingin roh saudara terhubung dengan Tuhan, catat poin yang pertama. Saudara harus selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ulangi, 1, 2, 3. Selalu apa saudara? Mengikuti tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bagi kita orang percaya. Roh Kudus itu selalu setiap hari akan berikan tuntunan kepada kita. But the problem is, Roh Kudus sering menyadarkan, tapi saya catat, tapi dia tidak pernah maksa. Roh Kudus itu lembut. Dia akan tuntun. Bahkan dia akan menyadarkan. Tapi dia gak pernah maksa. Keputusan ada di tangan saudara. Tahukah saudara bahwa setiap hari kita itu selalu diberi tuntunan sama Roh Kudus. Kalau saudara berbuat sesuatu yang salah, ada alarm di dalam diri saudara kan. Saudara habis bohong, hati saudara deg-degan, saudara diingetin, gak boleh loh ya. Gak boleh kayak gitu. Saudara habis berdosa, saudara tiba-tiba ada alarm di sini. Kerasa gak enak semuanya. Itu Roh Kudus bicara. Roh Kudus itu setiap hari kasih kita tuntunan. Ikut ibadah aja, Roh Kudus itu nuntun kita. Tapi tahu nggak? Di dalam hidup kita ini rohnya bukan cuma dituntun sama Roh Kudus. Yang kasih roh kita tuntunan bukan cuma Roh Kudus. Yang kasih roh kita tuntunan juga hawa nafsu. Antara dua ini. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab roh memang penurut tapi daging lemah. Karena setiap hari roh kita ini dituntun antara dua. Dan dua jalannya ini beda-beda. Keputusan kita setiap hari adalah apakah saya mau ikut tuntunan Roh Kudus atau saya mau ikut tuntunan hawa nafsu. Pilihan di tangan saudara. Seperti anak bungsu ini dikasih pilihan. Waktu dia sadar. Dituntun sama Roh Kudus. Kamu pulang. Jangan gini terus. Hidup benar. Kamu kembali ke jalan yang benar. Tapi saya yakin di dalam hatinya ada tuntunan dari hawa nafsu. Buat apa sih kamu balik? Kamu balik gak ada gunanya. Kamu nanti malu, nanti kamu dibuang sama orang tuamu. Lihat. Dalam hati kita, setiap hari pikiran kita. Roh kita. Ada dua yang selalu akan berikan tuntunan. Pertanyaannya, saudara mau ikut yang mana? Bapak Ibu,
Bedanya apa sih tuntunannya Roh Kudus dan tuntunan hawa nafsu? Saya catat gini. Tuntunan hawa nafsu itu selalu membawa kita kepada jalan yang nyaman. Tapi menyesatkan. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu nyaman kita ikuti. Tetapi ujungnya pasti menyesatkan. Hawa nafsu selalu bilang, kamu tetap malas aja. Buat apa kamu kerja susah-susah? Buat apa kamu kerja keras? Nggak perlu. Nggak apa-apa kamu tetap jahat aja. Nggak apa-apa kamu tetap dendam aja. Nggak apa-apa kamu tetap suka dosa. Nggak apa-apa kamu tetap membalas kejahatan dengan kejahatan. Hawa nafsu itu selalu setiap hari kasih tuntunan loh sama kita. Kita disuruh sama hawa nafsu, balas tuh, balas. Dan memang lebih nyaman kalau kita ngikutin hawa nafsu. Karena yang namanya tuntunan Roh Kudus, saya catat, selalu tidak menyenangkan. Tetapi selalu menuju ke jalan yang benar. Yang setuju katakan amin. Pilihannya cuma dua. Sometimes we have to take the hard road. Sometimes we have to take the high road. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang lebih berat. Kalau kita mau ikut tuntunan Roh Kudus. Contoh sederhana, kalau saudara diomongin orang. Kalau saudara sedang mengalami ketidakadilan dari orang. Jujur, saudara inginnya mengalah atau bales? Enggak apa-apa, saya gembala saudara. Jangan ada dusta di antara kita, enggak apa-apa. Saudara ingin balas atau saudara mau ngalah? Gitu juga ya guys ya saudara ya. Jujur, hawa nafsu berkata, balas. Balas. Kita diomongin orang. Kepingin balas. Siapa suka diomongin orang? Enggak ada. Orang ngomongin kita buat video tentang kita. DSJS, Michael Gunawan gitu. Banyak ngomongin, viral gitu. Diomongin di grup. Saudara jujur kalau hawa nafsu, inginnya bales. Inginnya, gak terima. Tetapi tuntunan Roh Kudus ngajarin. Gak apa-apa. Ngalah aja. Gak apa-apa. Diem aja. Saya yakin saat kita mengikuti hawa nafsu itu memang nyaman buat kita. Tapi ujungnya pasti gak baik, Pak. Percaya sama saya. Tapi kalau engkau ikut tuntunan Roh Kudus, mungkin sakit. Kau mengalah itu sakit. Engkau diam itu sakit. Engkau gak balas itu sakit. Tetapi ujungnya pasti ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Boleh katakan amin yang setuju? Yes. Sesulit apapun hidup kita. Untuk taat. Sesulit apapun jalan yang harus kita tempuh untuk kita taat. Percayalah selalu menuju destinasi yang terbaik. Ada amin di tempat ini? Destinasinya. That's always the best. Yusuf. Saudara tahu Yusuf itu dihadapkan dengan dua tuntunan. Pada saat dia melihat Tante Poti sedang menggoda dia. Ada dua yang menuntun. Seperti kalau saudara nonton Tom and Jerry. Ada malaikat, ada iblis, saudara. Hawa nafsu bilang, gak apa-apa, gak ada yang lihat. Kalau dia mengikuti tuntunan hawa nafsu, dia lihat Tante Potifar dan dia lihat gak ada orang, apa yang dia lakukan? Dia bilang, Tante, biar kehendakmu yang jadi. Itu saudara, pasti. Tetapi tuntunan Roh Kudus berkata apa? Semua di rumah ini dipercayakan kepada aku, kecuali istrinya Potifar. Aku gak boleh menyentuh dia. Saudara, yang mana yang lebih nyaman buat Yusuf? Tentunya saat dia mengikuti hawa nafsu. Tapi dia memilih jalan yang lebih sulit. Dia memilih untuk jujur, melarikan diri. Apa yang terjadi? Dia difitnah masuk ke dalam penjara. Kelihatannya gak baik, kelihatannya jalannya buruk. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, itu sebenarnya jalan tol dia. Untuk dia menjadi Perdana Menteri. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa? Iya. Daud itu pada saat dia diurapi jadi raja. Dia tetap di rumah dan satu hari papanya bilang sama dia. Daud, tolong bawa roti ini, anterin ke kakak-kakakmu. Kan jadi gojek saudara kayak gitu. Suruh kirim makanan. Kalau Daud mengikuti hawa nafsu dia akan bilang, Papa ini lupa. Aku ini diurapi sama Tuhan. Aku ini the next king of Israel. Kenapa Pak gak suruh yang namanya pembantu-pembantu ini? Untungnya dia ngikutin tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus berkata,
belajar rendah hati. Udah, rendah hati aja, lakuin aja. Apa yang terjadi? Dia ambil roti itu. Dia bawa ke kakak-kakaknya di medan pertempuran. Apa yang terjadi? Pada saat dia sampai di medan pertempuran, dia baru tahu bahwa sebenarnya saat dia ikut tuntunan Roh Kudus, itu jalan tol untuk dia menghadapi Goliat. Dan itu yang membuat dia dipersiapkan jadi seorang raja. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat tuntunan Roh Kudus. Lihat, orang kalau selalu ngikutin tuntunan Roh Kudus, nggak pernah salah. Ujungnya pasti kebaikan. Ada amin? Roh Kudus itu selalu bicara sama kita. Dia selalu taruh sesuatu dalam hati kita. Dan saya tahu saudara bisa merasakan buat semua kita. Kadang-kadang kita cuma gak menurut aja. Percaya dengan saya. The next time the Holy Spirit speaks to you. Berikutnya saat Roh Kudus berbicara kepada saudara. Saudara taat aja. Ikuti tuntunannya. Pasti saudara dibawa ke jalan yang terbaik. Ada amin? Saudara, bagaimana asal usul GSJS online? Yang sampai hari ini Tuhan berkati kita. Dengan begitu banyak orang yang kita berkati every single month, every single year. Saudara, itu dimulai live streaming kita jauh sebelum tahun 2024. Ceritanya adalah di Januari 2020, saya waktu itu sedang mempersiapkan untuk kita pindah ke tempat ini. Kita baru mendapat tempat ini, kita baru kontrak tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan berikan tempat kita yang luar biasa oleh Pakuan ini. Dan pada saat itu saya dengan istri saya seperti yang saya ceritakan selalu. Kami menabur buat tempat ini. Dan pada saat itu kami Januari 2020 berada di Singapura. Waktu itu saya masih ingat karena dari situ kami berdua sedang mengambil tabungan. Karena kalau saudara nggak tahu saya dulu sekolah di Singapura. Jadi kalau sekolah Singapura dapat tabungan saudara. Kita bisa buka tabungan. Saya punya tabungan di Singapura, saya ambil, saya tarik. I withdraw all the money. Dan pada saat itu kita mau bawa pulang untuk kita bayar-bayar untuk semua yang ada di ruangan ini. Dan pada saat itu tiba-tiba waktu saya lagi di food court dan lagi makan chicken rice saudara. Ada yang kelamut-kelamut mulutnya, ya nggak apa-apa saudara ya. Bayangkan aja. Dan saya lagi makan tiba-tiba digerakkan sama Roh Kudus. Saya tahu itu dituntut sama Roh Kudus. Beli aja alat live streaming. Saya langsung ngomong sama istri saya yang duduk di depan. Saya ngomong sama dia, bener ya, di Takashimaya Food Court ya. Saya makan, aku mau beli alat live streaming. Istri saya yang jawab, buat apa? Karena pada saat itu memang kita nggak berpikir ada gunanya apa-apa. Buat apa kita live streaming? Kita gereja lokal di Surabaya. Dan pada saat itu nggak lagi ngetren gereja live streaming. Hanya ada beberapa aja yang live streaming. Tapi impresi itu, tuntunan itu sangat kuat di dalam hati saya nggak tahan dan saya bilang, it's okay. Tapi istri saya bilang, kok ini uangnya wis mepet loh ya. Dan memang biasanya istri yang lebih perhitungan saudara ya. Istri yang lebih mikirin itu, laki kan gaspol saudara ya kan. Istri yang remnya saudara. Tapi saya bilang enggak. I have to buy this. Saya belilah waktu itu di Simlim. Akhirnya saya beli itu, saya bawa pulang ke Surabaya. Lalu sampai di Surabaya nggak dipakai bener. Waktu pembukaan nggak ada video. Kenapa? Waktu itu kita nggak pakai, kita nggak rekam, kita nggak kepikir untuk rekam atau live streaming. Sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Lewat 1 bulan, tiba Maret 2020. Begitu ada pengumuman bahwa akan ada penutupan dari semua gereja di seluruh Indonesia, apa yang terjadi? GSJS sudah siap karena alat ini Tuhan sudah sediakan buat kita jauh sebelumnya. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Dan kalau saya tarik kembali saudara jalan yang Tuhan bawa kita hari ini. Bagaimana Tuhan membawa sebuah pertumbuhan yang luar biasa di gereja ini. Setiap ibadah dari pagi seperti ini Bapak Ibu. Setiap minggu seperti ini. Kalau saya tarik kembali jalannya Tuhan. Semuanya dimulai pada saat saya taat dengan tuntunan Roh Kudus. Pada saat saya mau ngambil tempat ini, jujur saya nggak berani dulu. Saya nggak berani untuk saya menyewa tempat ini. Karena terlalu mahal. Istri saya waktu saya ajak untuk tanda tangan kontrak. Dia lihat jumlahnya. Dia bilang, kok ini M atau ember? Nah saya masih ingat dia ngomong gitu. Karena besar sekali. Tetapi kita ikut tuntunan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi saat saya dan istri dan kami sebagai satu gereja. Kami ikut tuntunan dari Roh Kudus. Di situ Tuhan membawa kita ke jalan yang ujungnya sangat luar biasa dan menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, let me tell you something. The Holy Spirit is never wrong.
Roh Kudus gak pernah salah. Kalau dia tuntun saudara, pasti ke jalan yang terbaik. Ada amin? Puji Tuhan. Yang kedua sekarang Bapak Ibu, Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Jadi yang pertama, supaya roh kita terhubung dengan Tuhan, yang pertama kita catat harus mengikuti tuntunan dari Kudus. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Dikatakan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Puji Tuhan. Anak ini pada akhirnya dia mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dia pulang ke rumah bapaknya. Tetapi dia berkata seperti ini, aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Boleh nggak ayat 19 kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Ya, aku tidak lagi disebut anak Bapa. Stop di situ. Ada kata ini, aku tidak apa? Nah, itu jadi masalahnya. Dia ikut tuntunan Roh Kudus sudah benar. Dia pulang. Tapi dia buat satu kesalahan. Yang dibuat banyak orang gereja. Yaitu ada perasaan ini. Aku tidak layak. Ada orang itu ke gereja. Tapi ngerasa gak dekat sama Tuhan. Kenapa? Saya dulu pelayanan. Tapi saya gak ngerasa dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa tidak. Saya merasa kotor. Saya merasa gak layak. Ada orang sampai hari ini ngerasa gak layak di gereja. Aduh Pak, saya gak layak. Aduh jangan Pak, saya jangan dekat sama pendeta. Ada satu orang bilang sama saya, Pak saya jangan dekat-dekat sama Bapak. Loh kenapa? Saya kalau dekat pendeta tuh panas badan saya. Loh emangnya kenapa dekat sama pendeta panas? Kayak iblis aja saudara ya kan. Nah ada orang, banyak orang ngerasa gak layak. Pak, Tuhan itu gak mau dekat-dekat sama saya ini kotor. Akhirnya banyak orang ke gereja, tapi gak punya hubungan sama Tuhan. Sama kayak anak ini kan. Anak ini berkata, aku akan pulang. Tapi aku gak usah jadi anak. Aku jadi upahannya Bapak. Aku jadi pembantunya Bapak. Aku jauh aja sama Bapak. Aku jauh-jauh aja. Karena aku udah salah. Tapi luar biasanya kita baca Lukas 15 ayat 20. Gak taunya praduganya salah. Perasaannya salah. Baca ayat 20 sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka apa? Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapat dia. Lalu ngapain Bapak Ibu? Boleh gak kasih tepuk tangan buat hati Bapak yang luar biasa. Lihat. Anak ini berkata, aku gak layak, aku gak mau dekat sama Bapak. Justru waktu dia pulang, tangan Bapaknya merangkul dia dan mencium dia. Kalau yang kedua, saudara mau terhubung dengan Tuhan. Roh saudara harus megang prinsip ini. Yaitu saya harus mengenali hati Bapa untuk saya. Boleh ulangin sama-sama. Saya harus mengenali apa saudara? You have to know his heart. Kalau roh saudara mau dekat sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, kau harus tahu hati Bapa untuk saudara. Hati Bapa buat saudara adalah sekali anak tetap anak. Ulangin sama-sama, sekali anak. Ada mantan pegawai, mantan bos, mantan teman, mantan partner, mantan suami, mantan istri. Tapi tidak pernah ada istilah mantan, karena sekali anak tetap. Anak saudara mau gagal berkali-kali. Anak saudara boleh nyakitin saudara berkali-kali. Tetapi sekali anak tetap. Kegagalan saudara berkali-kali. Gak pernah merubah diri saudara sebagai anak. Kenapa? Karena saya catat kegagalan kita berkali-kali. Tidak pernah bisa menghentikan Tuhan berkali-kali juga mengampuni saudara dan saya. Ada amin. Ada amin. Ada tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Kita berkali-kali jatuh. Saya berkali-kali salah, saya berkali-kali gagal. Tapi berkali-kali juga Tuhan mengampuni saya. Yang setuju katakan amin. Berapa kali kita mengecewakan Tuhan. Berapa kali kita nyakitin hati Tuhan. Tapi tidak pernah itu merubah kasih Tuhan buat saudara dan saya. Iblis akan berkata, kamu gak dicintai Tuhan. Dia intimidasi saudara. Dia berkata Tuhan marah sama kamu. Tuhan benci sama kamu. Tuhan hukum kamu. Tuhan kecewa dengan kamu. Dengar saya baik. Itu kebohongan. Itu dusta. Karena Tuhan tidak pernah marah dengan saudara lagi. Dia gak kecewa dengan saudara lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Kita memang manusia yang bisa gagal. Kita manusia yang memang jatuh. Tetapi apapun yang terjadi. Sejauh apapun kau pergi. Engkau tetap anak yang dia cintai dengan sesungguhnya. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Wow. So you have to know his heart. Dan untuk saudara bisa tahu hati Bapa. Engkau harus mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa saudara mengenal hati Bapa. Coba buka Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai 17. Lihat bagaimana
Rasul Paulus menjelaskan ini. Dan Rasul Paulus adalah pribadi yang paling tepat untuk menulis Roma. Untuk dia menulis tentang kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dia dulunya membakar gereja, membunuh orang Kristen, membunuh Stefanus. Dia menghancurkan kegerakan gereja mula-mula. Tapi dia dipanggil oleh Tuhan. Dia menerima kasih Tuhan sehingga dia bisa berkata seperti ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa Bapak Ibu? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan R kecil, roh kita. Bahwa kita adalah, ayat 17 boleh bantu saya? 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Lihat. Hati Bapa buat saudara dijelaskan dengan luar biasa oleh Rasul Paulus. Karena dia sadar dia orang yang paling gak layak. Tapi dia diangkat menjadi anak. Saudara, apa hati Bapa buat kita? Yang pertama, pengampunan selalu tersedia bagi yang membutuhkan. Saulus, seseorang yang tidak layak diampuni. Dia membunuh Stefanus, seorang yang cinta Tuhan. Dia membakar gereja, dia membunuh begitu banyak orang Kristen. Tetapi pengampunan tetap disediakan oleh Bapa di surga buat dia. Yang kedua Bapak Ibu, apa hati Bapa buat kita? Ketakutan tidak lagi perlu memperbudak kita. Kau nggak lagi perlu khawatir akan hari esok. Kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi Bapa di surga memelihara saudara. Dan yang ketiga, hati Bapa buat kita adalah setiap janji yang dia pernah sampaikan di dalam firman Tuhan. Kita menjadi ahli warisnya. Sehingga apapun yang firman Tuhan katakan, itu bukan cuma sekedar kata-kata biasa. Tetapi ya dan amin bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin, yang bersyukur katakan amin. Karena itu engkau harus mengenali hati Bapa. Dan yang ketiga yang terakhir, pemain musik boleh bantu saya naik. Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Karena ini ayat terakhir, boleh bantu saya membaca dengan suara keras. 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Tetapi lihat hati Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya apa? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabun itu. Sebelilah dia. Dan marilah kita makan. Dan bukankah ini menggambarkan dengan jelas firman Tuhan? Yang kita udah bahas dari awal. Menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita dulu gak menerima yang baik. Tapi karena dia mengangkat kita jadi anak, karena kita percaya semua diberikan yang terbaik buat kita. Saudara perhatikan sebelum kita lihat poinnya. Waktu anak ini pulang bukan cuma dirangkul dan dicium, tapi dia dikasih hadiah. Dia dikasih yang terbaik. Ada 4 hadiah yang diterima oleh anak ini. Tadi kita udah baca ya, saya tampilkan di slide. Apa 4-nya multimedia? 4 hadiah yang diterima anak bungsu ini. Yang pertama dikasih apa Bapak Ibu? Jubah yang terbaik. Cincin, ketiga, sepatu, dan terakhir, lembu tabun. Sebenarnya 4 ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa bapaknya ingin tunjukin sama semua, bahwa anak ini, dia dipulihkan statusnya sebagai anak sepenuhnya. Ini anakku. Kenapa? Karena 4 hadiah ini itu menunjukkan pemulihan yang sempurna. Kita lihat ya, jubah. Jubah ini penting sekali. Ada yang tanya, Pak jubahnya ini merek apa? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, saya masih perlu belajar buat itu ya. Tapi jubahnya ini yang terbaik. The best of the best robe, the best material, the best of everything. Diberikan jubah. Kenapa diberikan jubah? Karena saya yakin anak ini memang dia pergi dari rumah bapaknya pakai jubah yang indah. Tapi setelah dia hancur lebur dengan segala kemewahan dan foya-foya dunia. Dia mungkin kehilangan jubahnya atau mungkin jubahnya yang dia pakai untuk kasih makan babi, itu tercabik-cabik, compang-camping. Waktu dia pulang gak kelihatan seperti seorang anak. Karena itu sama bapaknya dikasih jubahnya papanya yang terbaik. Nunjukin, ini loh anakku. Yang kedua dikasih apa saudara? Cincin. Cincin ini apa? Meterai. Nanti saudara baca di dalam Kejadian. Kejadian itu, waktu Yusuf dijadikan Perdana Menteri, dikasih cincin sama Firaun.
Itu tanda meterai. Sepatu pada kakinya. Sepatu itu bicara apa? Sepatu itu bicara bukan budak tapi anak. Karena budak gak boleh pakai sepatu pada zaman itu. Di dalam konotasinya, konteksnya zaman Yesus. Budak gak boleh pakai sepatu. Yang boleh pakai sepatu cuma tuan rumah. Yang punya rumah. Dan yang keempat, lembu tambun. Namanya lembu yang udah digendutin, yang udah bener-bener udah dipersiapin. Dan apa yang terjadi? Lembu ini dipersiapkan untuk perayaan yang spesial. Dan lewat pemberian ini, ada sebuah jaminan. Ini anakku, aku sudah pulihkan sebagai anak sepenuhnya. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam Bapak Ibu, sebenarnya 4 hadiah ini punya arti yang lebih luar biasa. Kalau kita lihat cincin, kita lihat jubah. Jubah apa ya? Coba kita lihat. Yesaya 61 ayat 10. Kalau Alkitab bicara jubah, bicara tentang apa? Coba buka. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan, baca sama-sama apa? Pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan apa saudara? Jadi kalau kita bicara tentang pakaian, tentang jubah, itu bicara tentang keselamatan dan kebenaran. Saudara, yang kedua, cincin, meterai, yang memeteraikan bahwa dia punya kasihnya Tuhan. Bukti, ini loh, aku dimeterain. Sepatu, kasut, bicara apa? Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15 berkata demikian. Kakimu berkasutkan, bersepatu kerelaan untuk memberitakan apa Bapak Ibu? Jadi bicara tentang Injil, damai sejahtera. Injil yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Dan lembu tambun apa? Yaitu satu binatang yang dikorbankan. Untuk sebuah perayaan yang besar. Seperti Paskah. Saudara, sebenarnya 4 hadiah ini tertuju kepada satu pribadi. Dan nama pribadi itu, dia kebenaran dan hidup. Dia meterai kita. Dia selalu memberikan damai buat kita. Dan dia berkorban untuk dosa-dosa kita. Namanya siapa? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bangkit berdiri bersama-sama. Ini bicara tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau yang pertama engkau ingin punya roh yang terhubung dengan Tuhan, catat baik-baik. Engkau harus mengikuti tuntunan dari Roh Kudus. Dan yang kedua, engkau harus mengenal hati Bapa. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah prinsip kita kalau kita mau terhubung dengan Tuhan adalah peganglah prinsip sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Boleh katakan amin?